Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai cahaya bagi hati yang gelap, sebagai penuntun bagi jiwa yang tersesat, dan sebagai rahmat bagi siapapun yang mau tunduk dengan rendah hati. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pernahkah kita merenung dengan jujur dan pelan, di tengah rutinitas ibadah yang tampak baik dari luar, bahwa tidak semua orang yang rajin membaca Al-Quran otomatis dekat dengan Allah. Bahkan Rasulullah sendiri pernah memperingatkan tentang suatu kaum yang membaca Al-Quran namun bacaan itu tidak melewati tenggorokan mereka, lisan mereka basah dengan ayat, tetapi hati mereka kering dari rasa takut dan tunduk, dan inilah huk yang perlu kita renungkan. Bersama bagaimana mungkin kitab suci yang penuh rahmat justru menjadi sebab laknat bagi sebagian manusia. Jangan terburu-buru merasa aman. Jangan cepat menunjuk orang lain. Karena bahaya ini justru sering mengintai mereka yang merasa paling rajin, paling lurus dan paling benar, sementara Al-Quran tidak diturunkan untuk sekadar dilafalkan, bukan pula untuk dijadikan alat pembenaran ego, melainkan untuk mengubah hati, akhlak, dan arah hidup. Namun ketika Al-Quran dibaca hanya sebagai rutinitas tanpa adab, tanpa tadabbur, tanpa rasa butuh kepada Allah, maka ia berubah dari petunjuk menjadi hujah yang memberatkan di hari kiamat. Ada orang yang rajin tilawah setiap hari, suaranya indah, tajwidnya benar, hafal banyak surat, tetapi lisannya masih gemar menyakiti, hatinya dipenuhi iri dan sombong, ibadahnya menjadi alat merasa lebih suci dibanding orang lain, dan inilah awal dari bahaya besar yang sering tidak disadari. Al-Quran, yang seharusnya melembutkan justru mengeraskan hati, yang seharusnya merendahkan diri justru meninggikan ego, dan yang seharusnya mendekatkan kepada Allah justru menjauhkan karena niatnya telah bergeser. Allah tidak melihat seberapa sering kita membaca ayatnya, tetapi bagaimana ayat itu membentuk sikap kita terhadap dosa, terhadap sesama, dan terhadap kebenaran. Sebab ada orang yang membaca Al-Quran namun tetap berani berdusta, tetap menzalimi, tetap meremehkan perintah Allah yang lain, seolah Al-Quran hanya bagian ritual, bukan kompas kehidupan. Padahal para ulama mengingatkan bahwa orang yang membaca Al-Quran namun tidak mengamalkannya, maka Al-Quran akan menjadi saksi yang menuntutnya di hadapan Allah, bukan membelanya. Jika sejak awal niat membaca Al-Quran bukan untuk mencari ridha Allah, melainkan untuk dipuji, diakui, dianggap alim, atau merasa lebih tinggi dari orang lain, maka disitulah letak kehancurannya. Karena ibadah yang tercampur ria perlahan mematikan rasa takut kepada Allah. Dan saat rasa takut itu mati, seseorang bisa rajin ibadah namun berani bermaksiat, bisa hafal ayat tentang neraka namun tetap menzalimi, dan bisa menangis saat tilawah tetapi keras kepada manusia. Maka sebelum melanjutkan, jika hati ini merasa tersentuh, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share kepada orang-orang tercinta, bukan untuk popularitas, tetapi agar pengingat ini sampai kepada hati-hati yang sedang berjuang, karena bisa jadi kita atau orang yang kita sayangi sedang berada di titik rawan ini tanpa sadar. Ketahuilah dengan hati yang tenang namun waspada, bahwa laknat Allah bukan karena Al-Qur'annya, melainkan karena sikap manusia terhadap Al-Qur'an itu sendiri, sebab Allah melaknat bukan orang yang membaca ayatnya, tetapi orang yang menjadikan ayatnya sebagai alat kepentingan, tameng kemunafikan, dan hiasan lisan tanpa pengaruh pada akhlak, sebagaimana kaum terdahulu yang diperingatkan dalam Al-Qur'an. Mereka membawa kitab, membacanya, tetapi tidak memikul amanahnya, seperti keledai yang membawa kitab di punggungnya tanpa memahami isinya. Rajin membaca Al-Quran namun tidak menjaga salat, rajin tilawah namun masih memakan yang haram, rajin menghafal ayat namun lisannya tajam dan merendahkan, rajin berdakwah namun hatinya haus pengakuan. Semua ini bukan sekadar kekurangan, tetapi tanda bahwa Al-Quran belum turun ke hati, dan ketika Al-Quran tidak mengubah perilaku, maka ia berubah menjadi beban hisab yang berat. Rasulullah bersabda bahwa Al-Quran itu bisa menjadi hujah bagimu atau hujah atasmu. Artinya setiap ayat yang kita baca akan berdiri di hadapan Allah kelak. Jika kita mengamalkannya, ia membela, tetapi jika kita melanggarnya dengan sadar, ia menuntut. Dan inilah yang sering membuat para salaf menangis bukan karena sedikitnya tilawah, tetapi karena takut tidak mengamalkan apa yang sudah mereka baca. Bahaya terbesar adalah ketika seseorang merasa aman karena rajin ibadah, padahal hatinya keras, mudah menghakimi, dan sulit mengakui dosa sendiri, karena Al-Quran sejatinya membuat seseorang semakin lembut,
Semakin takut, semakin rendah hati, bukan semakin kasar dan merasa paling benar. Ada pula yang membaca Al-Quran hanya untuk mencari ketenangan emosional sesaat, bukan untuk tunduk pada perintah dan larangan Allah, sehingga ketika ayat menyentuh, ia menangis, tetapi ketika ayat menegur, ia menolak, dan ketika ayat menuntut perubahan, ia menghindar, seolah Al-Quran hanya boleh menghibur, tidak boleh mengoreksi. Inilah sikap berbahaya yang pelan-pelan mengundang murka, karena Allah tidak membutuhkan bacaan kita, kitalah yang membutuhkan hidayahnya, dan jika kita memperlakukan Al-Quran sesuai selera hawa nafsu, maka kita sedang menempatkan diri di atas wahyu, bukan di bawahnya. Renungkan dengan jujur. Apakah Al-Quran sudah membuat kita lebih jujur, lebih sabar, lebih takut kepada dosa, lebih pemaaf dan lebih rendah hati, atau justru membuat kita merasa lebih baik dari orang lain? Karena jika yang kedua yang terjadi, maka jangan-jangan kita sedang membaca Al-Quran dengan cara yang salah, dan peringatan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyelamatkan, karena lebih baik tersadar sekarang daripada menyesal di hari ketika ayat-ayat yang kita baca menjadi saksi yang memberatkan. Maka sekali lagi, jika pembahasan ini terasa penting, bantu sebarkan dengan share, agar semakin banyak hati yang tersentuh sebelum terlambat. Di akhir renungan ini, marilah kita kembali kepada tujuan sejati Al-Quran. Diturunkan bukan untuk memperbanyak suara, bukan untuk sekadar mengejar target khatam, bukan untuk membangun citra kesalehan, tetapi untuk membimbing manusia menuju ketundukan total kepada Allah dengan hati yang lembut dan jiwa yang jujur. Maka solusi dari bahaya rajin baca Al-Quran tapi dilaknat, bukanlah berhenti membaca, justru sebaliknya membaca dengan adab, dengan rasa takut, dengan niat memperbaiki diri, dan dengan kesadaran bahwa setiap ayat adalah pesan pribadi dari Allah untuk kita, bukan senjata untuk menyerang orang lain. Bacalah Al-Quran sambil bertanya pada diri sendiri, ayat ini sudahkah mengubah sikapku? Ayat ini sudahkah menahan lisanku dari menyakiti? Ayat ini sudahkah membuatku lebih taat saat sendirian? Karena ibadah sejati diuji bukan saat dilihat manusia, tetapi saat hanya ada kita dan Allah. Jangan pernah merasa aman hanya karena rajin ibadah, karena para sahabat yang dijamin surga saja, tetap menangis karena takut amal mereka tidak diterima. Apalagi kita yang penuh kekurangan, maka mintalah kepada Allah agar Al-Quran menjadi cahaya di dada, penenang di kubur, dan pembela di hari kiamat, bukan sebaliknya. Jika hari ini kita masih membaca Al-Quran namun hati belum berubah, jangan putus asa, karena pintu taubat selalu terbuka. Yang penting adalah kejujuran untuk mengakui bahwa kita butuh diperbaiki oleh Al-Quran, bukan sekadar membacanya. Tutup renungan ini dengan doa dalam hati. Ya Allah, jangan jadikan Al-Quran sebagai hujjah atas kami. Jadikan ia sahabat kami di dunia kubur dan akhirat. Dan semoga Allah melembutkan hati kita sedikit demi sedikit, hingga setiap ayat yang kita baca benar-benar hidup dalam sikap dan akhlak. Terima kasih telah menyimak dengan hati yang terbuka. Semoga Allah membalas setiap niat baik dengan hidayah yang lebih luas. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus mendapatkan pengingat-pengingat yang menenangkan jiwa, dan share kepada orang-orang yang kita cintai, karena bisa jadi satu renungan ini menjadi sebab seseorang kembali kepada Allah, dan pada akhirnya kita tutup dengan penuh harap. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.